Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman. Hari ini adalah tanggal 1 April tahun 2021. Artinya sudah tanggal 1 April berarti jangka waktu pelaporan SPT tahunan orang pribadi telah selesai. Artinya jika lapor setelah tanggal 31 Maret atau mulai hari ini lapor, Anda sudah terlambat sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini kami dari tipspajak.com serta Tips Pajak Media ingin membahas lalu apa ini, harus bagaimana ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai wajib pajak. Tetap laporkah atau yaudah biarin aja lah atau seperti apa? Nah, kita akan bahas dalam video kali ini. Dan tentunya sebelum memasuki pembahasan, tidak lupa kami ingatkan kembali untuk Anda para pembaca dan pemirsa untuk like serta subscribe channel Tips Pajak Media serta nyalakan lonceng agar Anda dapat notifikasi ketika ada video baru dari kami. Serta untuk interaktif bisa menuju ke Facebook dan Instagram Tips Pajak serta grup Telegram Tips Pajak. Nanti diketik aja, di situ kita bisa konsultasi dua arah. Biasanya untuk Facebook dan Telegram ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami untuk biasanya ketika ada kendala dalam laporan SPT, mereka butuh untuk screenshot, bisa dilakukan di Facebook atau Instagram atau Telegram kami ya. Karena kan seringkali susah dikatakan dengan kata-kata ya. Makanya perlu untuk dilampirkan screenshot. Karena di deskripsi tidak bisa, maka bisa di Facebook atau Telegram. Monggo silakan saja mana yang lebih nyaman untuk pembaca dan pemirsa Tips Pajak Media. Lanjut. Nah, sebelum membahas harus apa sih, kita perlu tahu dulu dasar hukumnya, yakni jangka waktu pembayaran, penyetoran dan penyampaian SPT tahunan WPOP atau wajib pajak orang pribadi. Batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau biasa kita sebut dengan Undang UU KUP, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 3. Artinya jika untuk tahun pajak 2020 tahun lalu paling lambat adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak, 3 bulan setelah akhir Desember, yakni 31 Maret tahun 2021 adalah batas akhir penyampaian SPT. Nah, untuk penyetoran, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPH harus dibayar lunas sebelum SPT PPH disampaikan, tetapi tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT tahunan. Seperti itu ya. Jadi harus lunas sebelum SPT PPH dilaporkan. Ini berlaku untuk wajib pajak karyawan, untuk wajib pajak usahawan yang melakukan kurang bayar, bisa kita sebut dengan PPH pasal 29, itu adalah kurang bayar, itu batasnya juga mengikuti jangka waktu ini. Nah, bagaimana dengan ketentuan terkait terlambat penyampaian SPT? Nah, ini topik kita. Jadi, menurut pasal 7 ayat 1, jika kita terlambat melakukan pelaporan penyampaian SPT tahunan, untuk orang pribadi dendanya adalah Rp100.000. Jika badan 1 juta, PPN 500, SPT masalahnya 100.000. Nah, ini kita sedang bahas yang poin keempat, yaitu untuk PPH WPOP adalah Rp100.000 ya. Rp100.000 untuk tahunannya. Lalu bagaimana ini teknisnya, Bang? Banyak yang nanya nanti, bayarnya gimana, Bang? Nah, jadi untuk teknisnya dapat kami sampaikan bahwa kita sebagai wajib pajak hanya perlu membayar ketika nanti kita dapat surat tagihan, namanya surat tagihan pajak yang kita terima melalui pos di rumah kita sesuai NPWP kita. Jadi ketika dapat surat, barulah kita nanti melakukan pembayaran. Bang, bagaimana jika nggak dapat surat, Bang? Bagaimana jika tidak dapat surat tagihan?
Nah, jika tidak dapat surat tagihan, tentu saja ya udah kita nggak, artinya kita belum didenda sama kantor pajak, jadi nggak perlu bayar apapun, seperti itu. Next, nah inilah dia kesimpulannya. Jadi sudah tanggal 1 April, tapi saya belum lapor SPT. Kesimpulannya adalah siap-siap jika dapat surat tagihan sebesar Rp100.000. Kita harus ikhlas, harus rela, karena ya bagaimanapun kita memang salah, kita tidak lapor tepat waktu. Seperti itu. Jadi langsung saja kita perlu siap-siap. Dan berikutnya menurut kami tips pajak media ya ini tetap lapor saja meskipun telat, lebih cepat lebih baik. Misal 1 April ini hari ini atau besok 2 April. Lagian kita melakukan pelaporan kan e-filing sekarang, nggak perlu nunggu kantor pajak buka. Besok tanggal 2, 3, 4 itu tanggal merah misal. Gimana dong Bang? Nggak usah nunggu tanggal 5, laporkan saja tanggal 2 gitu. Siapa tahu jika nanti kita dapat denda, kita bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi seperti itu ya. Intinya lebih cepat lebih baik seperti itu. Begitu pembaca dan pemirsa tips pajak.com serta tips pajak media yang budiman. Intinya sekali lagi siap-siap jika kita dapat surat tagihan pajak senilai 100.000 dan saran kami adalah tetap laporkan saja. Sampai jumpa, salam sukses dari tipspajak.com.